Katelet. Sukain. Enak aja. Ellen sekarang pakai. Kelihatannya family man, tapi DM-DMan sama Ani-Ani. Aduh. Jadi gini, heboh kasus perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana lagi rame jadi omongan nih. Hal ini muncul ke permukaan abis Lisa spill kelakuan Kang Emil di instastory miliknya pas Rabu 26 Maret. Di situ dia bilang kalau dirinya udah berhubungan sama RK. Sampai-sampai nih Lisa bilang kalau dia udah punya anak hasil dari hubungannya tadi. Waduh, gak pakai lama, mantan gubernur Jabar itu langsung bikin klarifikasi dong. Di situ RK nulis klarifikasi diikutin sama caption yang panjang. Doi bilang kalau hidupnya lagi penuh ujian. Udah gitu dia gak mau jelasin karena terlalu nguras tenaga kalau ngebahas itu. Abis itu Doi langsung nepis perihal isu yang beredar ini. RK bilangnya sih ini fitnah ya. Katanya sih motif mbaknya berdasarkan ekonomi dan didaur ulang. Meskipun Doi emang ngaku pernah ketemu sama Lisa. Dalam rangka apa tuh pak? Kerjaan apa bukan? Ketemu itu main kartu remi atau main gundu ya? Kalau emang ketemuannya buat tujuan yang bener, kok nggak dirinciin sih pak keperluannya apa dan ketemunya di mana? Biar publik nggak menduga macem-macem sih Kang, saran aja. Terus kita dibikin makin suzon sama kasus ini dong. Gimana enggak? Masa kasus segenting ini hadir menjelang lebaran dan di tengah demo besar RUU TNI. Ini barang ada motif politik kah manis? Menurut lo gimana ya Ramania? Baru gue tinggal liburan udah ada berita baru perkara Gundik minta keadilan say. Begitu gue landing Tokyo terus nyalain HP baru gue sempet bisa baca DM terus banyak yang minta nih gue kasih pendapat soal Gundik yang minta keadilan ini. Dan gue kaget juga nih siapa lelakinya gitu ya say. Ada aja gebrakan pergundikan di tahun 2025 ini. Terus jangan pada salfok sama mata gue yang sebelah ya ini merah baru gue tetesin air mata untung bukan air bah. Jadi gue sempet agak bingung nih dengan konsepnya Gundik minta keadilan kayak mana gitu saya ceritanya. Kalau kata gue mah dari awal lu udah memulai perselengkian itu kan lu udah tahu nih lu aja udah kagak adil sama keluarga seseorang terus sekarang lu minta keadilan tuh kayak mana. Memang dari awalnya dari nasib lu ya udah awalnya lu dijadiin gundik aja tuh lu udah bakal diperlakukan tidak adil. Terus sekarang kenapa lu jadi minta keadilan? Lu siapa? Lu udah laga lu udah kayak istri sah istri sah aja belum sakit hati, belum sempat minta keadilan udah sakit hati. Terus sekarang lu yang minta keadilan, mungkin lu jauh. Kenapa gitu maksud gue lu bisa kepikiran minta keadilan? Lu aja udah minta maaf belum? Kenapa makin kesini pergundikan ini makin malah pada kagak tahu diri gitu ya say? Kalau lu kate katanya urusan anak kayak segala macem ya itu urusan anak harus apa sih namanya diperjuangkan begitu ya. Tetep aja ya anak tuh kan juga kagak sah. Bagaimana lu bisa minta keadilan coba? Kan dari awal lu udah tahu nih, lu sama si laki udah tahu nih berbuat kesalahan, berbuat dosa. Lu berdua emang dajal kan nih. Kan seharusnya dari awal lu berdua udah tahu nih, kalau lu ngelakuin hal tersebut konsekuensinya apa? Bisa ke arah apa? Bisa juga punya anak, ya kan? Kalau emang lu sebagai emak ya, atau waktu saat itu belum jadi emak lah ya. Tapi kan lu udah tahu nih, bisa ada kemungkinan untuk jadi gitu ya. Lu udah mikir, lu kagak mungkin lu ngelakuin. Dengan lu ngelakuin begitu dan akhirnya jadi nih anak lu aja udah berbuat tidak adil buat anak lu. Udah, mendingan menurut kata gue mah ya para gundik-gundik ini udah kagak usah pada sok-sok mencari keadilan daripada gue cabein tuh lobang lu. Bukan mulut lu lagi, bukan mata lu lagi, lobang lu gue cabein. Biar pojotan lu. Gue tahu emang kagak ada salahnya nih anak Nih anak kagak salah kagak minta dilahirin dari lu. Kagak minta jadi maksudnya kagak minta untuk dihasilkan dari benih lu berdua, ya kan? Dari benih yang sama-sama haram. Cuman ya udah jadi bubur. Ya sekarang gimana ceritanya lu orang aja nih? Gimana nih yang terbaik buatnya anak? Urusan lu berdua, lu orang yang berbuat dosa, ya kan? Lu orang ya yang mencari solusinya bagaimana. Tapi kalau lu ngomong soal keadilan, jangan berani-berani lu ya. Dari awal lu sudah memutuskan untuk berbuat seperti itu sampai akhirnya bisa menjadi anak kan. Sebelum jadi anak kan berbuat dulu ya. Itu namanya lu sudah berbuat tidak adil kepada keluarganya, juga kepada sebenarnya juga kepada diri lu sendiri. Kok maunya dijadiin gundik, cuma dijadiin celup-celup doang, celup-celup sosis, ya kan? Terus sampai akhirnya begitu jadi anak, lu tuh sudah tidak adil ke anak lu sendiri. Jadi jangan sok-sok minta keadilan. Emang udah nggak ada keadilan buat lu di sini. Nggak? Ada kabar heboh dari mantan gubernur Jawa Barat.
Ridwan Kamil diisukan selingkuh hingga punya anak dengan model majalah dewasa Lisa Mariana. Wow. Heboh sekali berita ini. Setelah Kang Emil kalah jadi calon gubernur Jakarta, Kang Emil diterpa isu miring. Pertama isu korupsi Bank BJB. Sekarang diisukan selingkuh dengan model majalah dewasa. Wow. Jadi sekarang ini lagi rame di media sosial kalau si Lisa Mariana itu memposting bukti-bukti perselingkuhannya dengan Kang Emil. Serta ada juga screenshotan video callnya Kang Emil dengan Lisa Mariana. Menurut kalian, gosip yang beredar ini benar atau hanya sekedar fitnah yang mencari sensasi Lisa saja? Karena Kang Emil sendiri membantah kalau pernah selingkuh dengan Lisa Mariana. Jadi memang Kang Emil ini pernah berkomunikasi dengan Lisa Mariana ini. Tapi Lisa ini minta beasiswa katanya. Beasiswa kuliah gitu aja. Setelah itu sudah nggak ada kabar lagi. Nah, tapi kalau memang ini fitnah ya, berarti Lisa Mariana ini berani dong. Siap dong untuk dituntut karena mencemarkan nama baik Kang Ridwan Kamil. Jadi kita lihat ke depannya. Ini yang salah Kang Ridwan Kamil benar-benar selingkuh atau ini yang salah Lisa Mariana ini yang nuduh? Menurut kalian gimana? Komentar para netizen. Yang salah siapa? Kang Emil selingkuh atau Lisa yang nuduh? Jawab komen ya. Serem. Tapi asiknya itu model majalah dewasa. Siapa yang nggak mau? Aku juga mau. Puasa. Rin, Pak Ridwan Kamil saat ini lagi diterpa isu selingkuh dan dugaan menghamili model dewasa. Akhirnya beliau melakukan klarifikasi di sosial media, bahkan sudah dibantu oleh tim hukum untuk memberikan bukti akurat. Nah, ternyata wanita yang mengaku ini juga memberikan bukti screenshot kepada netizen. Jadi wanita ini meminta Pak Ridwan tanggung jawab. Bener banget, Rin. Jadi masalahnya itu mencuat pada saat ada seorang wanita yang merupakan model majalah dewasa sekaligus selebgram. Namanya Lisa Mariani. Dia ngaku pernah menjalin hubungan dengan mantan pejabat inisialnya R hingga hamil lewat akunnya. Dan dia nunjukin semua bukti-bukti tangkapan chat dan video call yang jelas banget. Bahkan wanita ini ngomong kalau dipaksa untuk nutupin kehamilannya karena berbagai macam tekanan. Nah, isu ini mencuat dan Pak Ridwan Kamil melakukan klarifikasi. Gimana, Ri? Klarifikasi dari Pak Ridwan? Dia ngomong kalau banyak sekali ujian dalam kehidupannya. Dia melakukan klarifikasi. Kemudian beredar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Dan ternyata ini tidak benar, kata Pak Ridwan Kamil. Bahkan ia hanya bertemu satu kali dengan si Lisa. Dan permasalahan 4 tahun lalu tersebut sudah diselesaikan dengan bukti-bukti yang akurat. Yang dikatakan tidak terbantahkan. Bahkan Pak Ridwan ngomong kalau wanita tersebut sudah hamil duluan saat bertemu. Dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Perselingkuhan Ridwan Kamil. Aduh, kalian percaya nggak sih guys? Coba kita berpikir tenang ya. Kita analisa nih pagi-pagi nih jadi melek nih mata saya. Coba ya, perempuan ini siapa sih? Kalian tahu dong tipikal perempuan ini seperti apa, ya kan? Kedua, emang ada seorang RK bisa gitu ya, mungkin bisa juga mungkin, tapi kalian jangan terpancing ya guys. Kita harus berpikir beneran gitu loh. Mana ada sih perempuan baik-baik mau sama suami orang, ya kan? Nah, terlepas itu orang itu hamil atau tidak, itu aja udah menunjukkan bahwa dia bisa menghalalkan segala cara gitu ya. Ya, ini disclaimer dulu ya, saya tidak menyudutkan siapapun, tapi kita berpikir real thinking saja gitu. Memang sih yang namanya perselingkuhan itu ya hubungan diam-diam di luar dari pengetahuan pasangannya, ya nggak sih? Tapi yang jelas kita jangan membuat praduga tak bersalah ya guys. Jangan sampai bumerang gitu untuk karirnya si Kang Ridwan gitu. Karena menurut saya itu sih pengalihan isu guys. Nah, kalau aku sih lebih condongnya ke sana karena kan belakangan ini RK itu kan ya ada hubungannya dengan kasus yang kemarin itu dengan Bang Jabar kan, dengan korupsi, tentang korupsi dan sebagainya. Mungkin ini pengalihan isu. Bisa saja terjadi seperti itu guys. Ceritanya ada seorang wanita mengaku dihamili oleh seorang mantan pejabat berinisial RK. Entah itu raja kura-kura, roti kismis, atau resiko kebablasan. Tapi banyak yang menduga itu Ridwan Kamil.
Baru juga nongol klarifikasi pasca penggeledahan terkait korupsi dana iklan Bank BJB, sekarang kena dugaan isu perselingkuhan. Akankah Pak RK mengikuti jurus ninja Harun Masiku? Ini memang agak susah dipercaya ya, karena kita tahu Pak RK ini dikenal agamis dan sering flexing hubungan harmonis sama istri dengan caption soal cinta sejati dan kesetiaan. Bahkan kemesraan RK dan istri sering jadi contoh relationship goals. Nah, kalau isu perselingkuhan ini benar, ibarat kaleng biskuit isi rengginang, luarnya manis tapi dalamnya penuh kepalsuan. Seorang wanita bernama Lisa Mariana nggak main-main lewat IG story yang memposting bukti video call, chat, dan bahkan bilang kalau dia disogok buat gugurin anaknya. Lagi-lagi kalau saja itu benar, Pak RK harus kembali menerapkan ilmu arsiteknya untuk mendesain ulang agar rancang bangun rumah tangga nggak hancur berantakan. Netizen Indonesia, jangan ditanya, langsung kepo, gercep, FBI juga sungkem ini. Akun Lisa digeruduk, akun RK dibanjiri komen. Komentarnya campur aduk antara dukungan, hujatan, dan mungkin ajakan balikan dari mantan. Menanggapi isu perselingkuhan, kuasa hukum keluarga RK langsung angkat beban, angkat bicara maksudnya. Ia bilang saat ini masih ditelusuri karena sangat tendensius dan pihak kuasa hukum sudah menanyakan langsung ke wanita itu lewat DM dan belum diputuskan apa langkah hukum yang akan ditempuh. Mencari klarifikasi lewat DM ini cari klarifikasi PDKT atau mau nawarin endorsan. Ini tentu menjadi waktu yang tepat bagi Pak RK untuk muhasabah diri. Bisa aja saya. Setelah jadi perbincangan, akhirnya Pak Ridwan Kamil memposting klarifikasi di akun Instagramnya. Ia mengatakan bahwa sangat banyak ujian kehidupan yang sedang dilaluinya. Belum selesai menenangkan diri usai kalah berebut tahta di Jakarta, datang badai penggeledahan terkait korupsi dana iklan. Mau maaf-maafan malah muncul isu perselingkuhan. Sabar ya Pak, saya jadi ingat program kampanye mobil curhat di Jakarta. Sepertinya saat ini Pak RK yang sangat butuh mobil curhat. Gak cuma bikin geger, isu ini juga mengundang perdebatan. Lebih seru dari debat pesulap merah versus dukun santet. Ada yang percaya, ada juga yang mengatakan Pak RK jadi tumbal untuk mengalihkan isu aksi demonstrasi. Jadi yang bener yang mana nih? Isu perselingkuhan, penolakan kebijakan, atau pesugihan pakai tumbal segala? Ngeri ya malam Jumat nih. Mana pulang nyetir sendiri lagi. Kita lihat aja apakah perselingkuhan ini fakta atau sekedar drama. Ini menjadi pembelajaran buat para pejabat negara untuk berpikir panjang sebelum cari gara-gara. Asal lu tahu ya, itu pejabat emang sering nge-DM-in anak-anak muda, cewek-cewek gitu ya. Karena salah satu kenalan gue pun ada juga di DM sama dia. Pertanyaan gue cuma satu, kenapa lu pada rame-rame ngehujat ani-aninya doang? Kenapa nggak ada yang ngehujat si pejabatnya? Kalau kata Mbak ini benar, berarti akan banyak Lisa-Lisa lain yang bermunculan. Pak, tolong Pak, anak saya Pak. Saya hanya memperjuangkan hak anak saya Pak. Tolong Pak, 100M Pak. Anak saya mau sekolah Pak, sampai ke Swiss Pak. Pak, tolong Pak, anak saya mau buka tambang emas Pak, 1 triliun Pak. Tolong. Pak RK dituduh, tapi beliau udah klarifikasi. Tapi ada sedikit pertanyaan sih dari Klafik. Beliau bilang dia ketemu sama cewek itu pertama kali dan udah gak ketemu-temu lagi, pertama dan terakhir. Tapi dari banyak sekian orang anggotanya, kenapa harus dia yang nemuin gitu? Kayak gak bisa gitu ajudannya aja. Terus perihal mau membiayai dia kuliah gitu, dari sekian banyak orang, kenapa harus dia yang dinotis gitu? Bahwasanya di dalam Islam, anak yang terlahir dari perzinahan itu tidak bersambung nasabnya kepada ayah biologisnya, tidak bernasab kepada ayah biologisnya. Si perempuan ini menuntut hak anaknya, dia buka aibnya dengan niat untuk memperjuangkan hak anaknya. Itu hak yang mana? Karena dalam Islam itu anak yang dari perzinahan itu tidak mendapatkan hak waris, tidak dapat nafkah, atau anak perempuan tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya.